Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denia Putri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengklasterkan dataset menggunakan Clara dengan bantuan RStudio. Sebelum melakukan clustering, ada beberapa package yang harus kita install. Di sini ada tiga package yang harus kita install. Yang pertama adalah package cluster. Yang kedua adalah package Facto Extra. Dan yang ketiga adalah package TDPerse. Untuk itu kita jalankan package-nya atau kita run. Untuk package cluster kita sudah jalankan dan package Facto Extra sudah kita jalankan, dan untuk package TDPerse juga sudah kita jalankan dan semuanya tidak ada masalah. Setelah melakukan install package, selanjutnya membuat simulasi data. Yang perlu diingat, dalam metode Clara hanya mengakomodasi dataset yang berukuran besar atau banyak. Nah, di sini kita akan membuat dataset sendiri sebanyak 600 data. Langkah pertama yaitu membuat nama data terlebih dahulu. Di sini saya nama datanya adalah DA, sama dengan, karena kita akan menggabungkan 3 baris, perintahnya adalah rbin. Fungsi rbin di sini yaitu untuk menggabungkan 3 baris. Dan untuk menggabungkan di sini kita akan menggabungkan 3 kolom atau 3 atribut. Perintahnya adalah cbin. Dan untuk bilangan acak sendiri yaitu perintahnya adalah rnom, yaitu sebanyak 200 bilangan atau angka. Mean atau rata-ratanya yaitu 0, dan standar deviasinya yaitu 8. Karena kita akan membuat 3 baris, maka rnomnya sendiri harus ada 3. Maka kita lakukan hal yang sama, yaitu rnom sebanyak 200, meannya yaitu 0, dan standar deviasinya yaitu 8. Kemudian rnom sebanyak 200, meannya adalah 0, dan standar deviasinya adalah 8. Nah, pada kolom pertama atau atribut pertama, tanda kurung bukanya atau tanda buka kurungnya yaitu ada 2, dan di belakangnya dikasih koma. Karena kita akan membuat atau menggabungkan 3 kolom atau 3 atribut, maka perintah cbin di sini harus ada 3. Maka lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita masukkan perintah cbin rnom sebanyak 200, karena kita harus sesuai dengan jumlah dataset yang kita buat.
yaitu 600. Meannya sendiri yaitu 20 dan standar deviasinya adalah 8. Lakukan hal yang sama, yaitu R0 sebanyak 200, meannya yaitu 20, standar deviasinya 8. R0 200, meannya adalah 20, standar deviasinya adalah 8. Kemudian kita buat kolom ketiganya, yaitu C bin R0 sebanyak 200, meannya adalah 40 dan standar deviasinya adalah 8. R0 sebanyak 200, mean 40, standar deviasinya adalah 8. R0 sebanyak 200, meannya adalah 40 dan standar deviasinya adalah 8. Coba kita run. Baik, di sini ada kesalahan, yaitu ini tidak ada komanya, kita kasih koma. Coba kita jalankan. Nah, di sini simulasi datanya sudah tidak ada masalah. Selanjutnya kita menamakan nama kolom dan baris. Menamakan kolom dan baris. Perintahnya adalah untuk memberi nama pada kolom, yaitu adalah call names pada data DA. Kemudian sama dengan C atau call names. Di sini kolom atau atributnya ada 3. Saya gunakan atribut A, B, C, yaitu tanda kutip 2, A, B, dan C. Coba kita jalankan. Ya. Selanjutnya memberi nama baris dengan perintah row names pada data DA, sama dengan kita pastekan terlebih dahulu, yaitu paste 0. Nah, di sini saya akan memberi nama barisnya itu dengan L1, L2, L3 dan seterusnya. Maka di sini kita masukkan nama barisnya, yaitu L dengan banyaknya baris, yaitu 1 dengan 1 baris sampai n row.
yaitu pada data DA. Kita run atau kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil untuk melihat hasil dari data DA. Tinggal kita masukkan datanya, yaitu untuk untuk melihat hasil tabel dan baris ini, kita masukkan perintah datanya itu DA, kemudian kita run. Inilah data yang sudah kita beri namanya. Nah, pada kolom pertama, sebelumnya itu baris L1 dan seterusnya, kemudian kolom pertama atau atribut pertama yaitu A, atribut kedua adalah B, dan atribut ketiga adalah C. Selanjutnya, karena metode Clara adalah non-hierarki, maka harus kita tentukan jumlah klaster terbaik. Di sini saya menggunakan metode Silhouette. Menentukan jumlah klaster terbaik, metode Silhouette. Kita masukkan perintah effice, yaitu effice nb class pada data DA, metode Clara, coba kita run, kita tunggu. Nah, ini adalah jumlah klaster terbaik menggunakan metode Silhouette. Di sini jumlah klaster terbaiknya ada pada rata-rata ketiga. Ada pada rata-rata ketiga. Selanjutnya yaitu menghitung Clara. Menghitung Clara dengan perintah clara.res sama dengan Clara di sini adalah metodenya. Kemudian pada data DA, di sini kita memiliki 3 atribut, yaitu 3. Menggunakan jarak Euclidean. Dan kita gunakan standarisasi, yaitu standarisasi true. Coba kita run. Bagaimana cara melihat hasil clustering? Melihat hasil clustering yaitu dengan perintah print. Kita masukkan clara.res. Inilah
hasil clustering metode Clara, yaitu pada kolom kita memanggil metode Clara dengan nama data yaitu DA sebanyak 3 dan menggunakan jarak Euclidean serta menggunakan standarisasi. Kita gunakan standarisasi. Oke, selanjutnya membuat tabel. Membuat tabel hasil clustering. Langkah pertama yaitu kita buat nama data baru, yaitu misalkan di sini saya DB sama dengan data.frame, kemudian masukkan data DA-nya yang ingin kita buat tabel clusteringnya, yaitu DA, metode Clara, maaf, bukan Clara tapi Clara .res $cluster. Coba kita jalankan. Untuk melihat hasilnya adalah kita tinggal masukkan nama data tersebut, yaitu DB. Putaran. Nah, ini adalah hasil tabel clustering dalam bentuk tabel. Bagaimana untuk melihat keseluruhan dari tabel tersebut, yaitu dengan perintah view, masukkan nama datanya yaitu DB. Nah, inilah tabel clustering menggunakan metode Clara. Di sini ada 3 atribut dan ada nama barisnya yaitu L1, L2 dan seterusnya sampai 600, yaitu L600. Bagaimana dalam bentuk visual. Tadi kan dalam bentuk tabel, sekarang dalam bentuk visualisasi, yaitu visual hasil clustering. Kita masukkan perintah fviz cluster. Kita masukkan clara.res, data yang akan kita visualkan yaitu data DA tersebut. Coba kita run. Tunggu. Nah, ini adalah bentuk visual dari data DA tersebut. Selanjutnya, melihat rata-rata atau deskripsi hasil clustering. Bagaimana? Di sini perintahnya yaitu masukkan data DB tersebut DB, kemudian
Di sini saya akan mengambil tabel 1 sampai 3 karena tidak akan bisa semua ya. Koma 1 sampai 3. Persen lebih besar persen. Kemudian mutet atau mutate, masukkan klaster sama dengan clara.res dolar klaster persen lebih besar persen drop by cluster persen lebih besar persen. Yang terakhir adalah summarize all menggunakan main. Coba kita run. Ada kesalahan. Oke, tadi ada kesalahan. Coba kita run kembali. Nah, ini adalah rata-rata hasil clustering, yaitu pada kolom pertama atau atribut pertama yang berjumlah pada atribut A negatif 0,243, atribut B yaitu 0,215, dan atribut C yaitu 0,191, dan seterusnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.